Halo, welcome back to my room. Selamat datang di Ruang Rangga. Ya, senang banget bisa ketemu lagi dan mengudara di lewat podcast ini. Dan welcome to new era. Ya, selamat datang di era yang baru, di tahun yang baru juga, di tahun 2021 ini, dan di awal bulan Januari ini sebenarnya perlu banyak kita syukuri gitu ya, karena memang banyak hal-hal yang bisa kita rencanakan, hal-hal yang bisa kita tetap jadikan harapan, banyak hal-hal yang kita jadikan doa-doa ya untuk setahun ini. Semoga lebih baik daripada tahun yang lalu ya. Oke. Memang di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang film, masih tetap di film-film yang memang ada hubungannya tentang thriller atau horor atau juga misteri, pokoknya bikin adrenalin kita itu berdebar-debar gitu. Nggak tahu enak apa ya, enak sih kalau bahas kayak gitu, atau ya seneng aja bahas hal yang membuat adrenalin tuh naik turun gitu ya. Nah, pastinya kalau teman-teman juga penggemar nonton, gak asing nih sama satu serial film dari Korea Selatan yang ini tuh benar-benar filmnya diambil dari webtoon. Nah, judulnya juga sama seperti yang ada di webtoon. Dan ini karya dari Kim Kanbi dan Wang Yongchan. Ayo, siapa yang tahu? Nah, mungkin teman-teman tahu ya, kalau yang sudah sering ngikutin webtoonnya dan tahu serial apa sih yang lagi ngehits di Netflix itu ya di bulan Desember lalu. Nah, pasti teman-teman tahu tentang film Sweet Home. Nah, film Sweet Home ini gue bilang juga sukses sih untuk menjadi suatu rekomendasi buat pecinta film gitu ya. Dan ini bisa dinikmati dari mana saja, apalagi sekarang memang kita sudah banyak dibukakan channel untuk bisa langsung mengakses filmnya gitu ya. Oke, Sweet Home ini kan emang sudah ya dibilang cukup sukses gitu ya. Apa sih gitu ya yang bikin dia sukses, terus kenapa ini menjadi film yang menarik untuk bisa kita tonton, dan sampai dia juga bisa mendapat rating tinggi dari Rotten Tomatoes, yaitu sebanyak 80% menyukai itu. Dan kalau dari IMDb sendiri itu 7,4 dari 10 ya. Dan overall kalau dari pengguna Google sih 97% gitu menyukai serial TV ini. Dan apalagi yang menarik gitu kan dari film ini sampai tadi bisa mendapatkan angka segitu. Oke, kita bahas dari sudut pandang pemerannya dulu deh. Nah, pemerannya sendiri ya, pemeran dari Sweet Home itu banyak banget teman-teman, banyak banget. Kalau gue pribadi nih ya, agak lumayan membingungkan gitu untuk menghafalkan nama-namanya pemeran ini, karena memang yang dilibatkan dalam film ini sangat banyak gitu. Walaupun pemeran utamanya itu ya kalau gue pribadi menganggapnya ada 3 gitu ya.
mungkin kalau misalnya kita lihat di posternya Sweet Home gitu ya, silakan teman-teman search, itu akan kelihatan. Dan itulah pemeran intinya, ada Song Kang, ada Lee Do Hyun, Park Yoo Young, Go Min Si, wah dan lain-lain banyak nih pokoknya. Go Yeon Jung, ada Park Ah In, Kim Nam Hee, siapa lagi tuh, dan masih banyak yang lainnya. Saking banyaknya, nah makanya tadi gue bilang saking banyaknya itu kita jadi ya bisa dibilang butuh gitu ya, butuh ngafalin juga ketika mengikuti filmnya. Nah itulah ya, ini menarik juga, tapi dengan banyaknya karakter atau pemerannya ini juga membawakan hal-hal yang berbeda-beda gitu, kepribadian. Karena memang di serial ini bukan hanya mengangkat thrillernya saja, tetapi ini juga membahas tentang psikologi sebenarnya, psychological gitu ya, human psychologic. Nah itu ada di dalam film Sweet Home ini. Dan memang kalau diakui dengan banyaknya karakter itu, pemerannya tadi dihadirkan dalam satu tempat saja ya, dominan di satu tempat saja, karena memang itu full di satu apartemen. Jadi memang syutingnya mungkin ya itu di satu apartemen. Benar-benar kita akan dimanjakan dengan berbagai tragedi, berbagai keadaan yang penuh teror gitu ya. Karena memang, nah kenapa sih sampai bisa seperti itu, dan karena memang film ini juga menceritakan tentang ya, tentang adanya perubahan sikap mental manusia ketika dia nantinya akan bisa berubah menjadi wujud yang lain. Nah, menjadi suatu wujud yang epic lah pokoknya. Nah, wujud epic itu ya bisa monster gitu ya, atau seperti zombie awalnya gue nganggapnya. Tapi kalau memang dari pembahasan di di website dan sebagainya, pasti itu dikatakan bahwa itu monster gitu ya. Jadi monster yang mematikan, yang bisa membuat hancur di mana-mana gitu ya. Bahkan itu katanya dibilang sebagai the new gitu ya, the new inferno gitu ya, kehancuran yang baru, kiamat lah gitu. Karena manusia, semua manusia bisa berubah sewaktu-waktu, bisa terkontaminasi malah. Nah, jadi nanti silakan teman-teman lihat bagaimana sih gitu, kenapa seorang itu bisa berubah menjadi wujud yang lain, ada sebab-sebabnya. Dan nanti teman-teman ada yang punya anggapan seperti A, seperti B, seperti C. Nanti kalau kita ngikutin alur ceritanya, pasti kita akan ketemu kenapa seorang itu bisa berubah gitu ya. Tadi udah ya, dari pemain, tempat, juga dimanjakan dengan berbagai macam tragedi tadi ya. Lalu juga ada sainsnya juga, kenapa sih gitu, kok bisa berubah dan sebagainya. Nanti akan dibahas dan ikuti aja serialnya. Dan nanti juga kita akan menemui di setiap episodenya itu hal-hal yang berbeda-beda gitu. Dalam arti gini teman-teman, kalau kita lihat film gitu ya, kadang-kadang kan ada yang bobotnya tuh ya misalnya dari 1 sampai 10, misalnya bobotnya di setiap episode itu misalnya 5 gitu ya, 7. Nah kalau di Sweet Home ini, kalau menurut gue tuh padat semua gitu. Jadi setiap episodenya itu padat kalau menurut gue sih ya gitu. Jadi padat. Jadi kalau ada 1 sampai 10, gue bisa ngasih rate-nya sih 8, 5 ke atas terus gitu. Padat
setiap episodenya soalnya, dan itu asik banget gitu ya. Setiap karakter juga akan membawakan uh, pesan-pesan moral juga di dalamnya, dan ini menjadi nilai plus banget gitu ya buat film ini. Terus apa lagi sih teman-teman? Nah memang kalau kita bahas satu persatu, uh, ada adegan yang menarik. Nanti ketika ada pemerannya itu siapa ya, gue lupa juga nih nama pemerannya. Jadi ada di pemerannya itu memang berubah drastis dari wujud aslinya gitu, maksudnya benar-benar make upnya gitu ya, mungkin make upnya namanya ya itu ya, pokoknya jadi karakternya itu sangat didukung gitu. Nanti ada juga yang sangat membantu itu nanti perannya dari Kim Sang Ho. Nah ini bapak tua yang akan sangat membantu dalam film ini, karena dia juga menjadi cikal bakal atau orang yang mungkin awalnya lebih tahu gitu kenapa sih adanya monster, terus bagaimana cara menanganinya dan sebagainya. Nah yang emosional itu ketika nantinya ada pemeran Lee Ji Ha, kalau nggak salah namanya Lee Ji Ha, seorang ibu-ibu yang sudah tua ceritanya di situ, dan itu akan terus mendapatkan intimidasi atau kekerasan secara verbal gitu ya, dan sikap dari suaminya nanti. Kalau pemeran aslinya namanya Wo Hyun. Ini seorang bapak-bapak yang punya salah satu tempat yang sangat berpengaruh di apartemen itu punya toko serba gitu ya. Bukan sih, market lah, supermarket, minimarket. Kan kalau orang yang punya minimarket di satu apartemen kan dia juga, apalagi ini minimarketnya besar di apartemen itu, dia punya kuasa gitu. Dan termasuk orang yang pelit tapi di film ini nantinya. Dan gak bisa dibohongi bahwa film ini juga diperankan oleh orang-orang yang memang sudah sangat berpengalaman dalam dunia acting. Lalu juga paras yang menawan itu juga menjadi nilai plus pokoknya ya, semuanya ya menarik gitu ya penampilannya. Ditambah tadi mungkin make up atau make over gitu ya istilahnya, soalnya gue sendiri taunya itu make up artis gitu ya, kayak gitu, atau apa ya, visual art atau apa itu istilahnya, nanti mengubah gitu orang ini benar-benar mendukung dengan karakter yang dibawakan. Nah itulah kurang lebihnya. Silakan nanti teman-teman tonton, karena memang ini masih di season 1 ya. Nanti mudah-mudahan season 2 nya akan segera launching. Nah silakan teman-teman, mumpung ada kesempatan dan nanti nggak terlalu panjang ini episodenya ya. Di season 1 ini sampai ada 10 episode. Silakan tonton, pokoknya seru banget. Teman-teman akan dibawa terus maju mundur alur filmnya, dan itu sangat berkaitan juga sebenarnya dengan kepribadian yang mungkin kita temui sehari-hari, ataupun dia akan membahas tentang siapa diri kita ya. So sekian teman-teman, semoga bisa menjadi rekomendasi untuk mencari filman yang menarik, yang asik gitu ya, dan bisa menghibur teman-teman di masa pandemi ini. See you again.